Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai tiga aturan dari teks insidensi. Aturan yang kedua menyatakan bahwa sisi pasar mana yang dikenai pajak tidak relevan terhadap beban pajak yang ditanggung produsen maupun konsumen. Baik pajak itu dikenakan ke produsen ataupun ke konsumen, beban pajak yang ditanggung produsen maupun konsumen akan identik. Hanya ada satu harga pasar ketika pajak diberlakukan, tapi secara ekonomi ada dua harga yang berbeda. Yang pertama gross price, yaitu harga yang berlaku di pasar, dan after tax price, harga setelah pajak, yaitu gross price dikurangi besarnya pajak kalau produsen yang membayarkan pajaknya ke pemerintah, atau gross price ditambah pajak kalau konsumen yang membayar pajak. Aturan hukum yang berbeda menghasilkan harga kotor yang berbeda, tapi after tax price-nya sama saja. Aturan yang ketiga menyatakan bahwa sisi yang inelastis menanggung beban pajak, sedangkan yang elastis menghindarinya. Insidensi ekonomi dari pajak tidak bergantung pada status hukum dari beban pajaknya. Insidensi ekonomi dari pajak bergantung pada elastisitas supply dan demand-nya yang menunjukkan seberapa responsif sih perubahan supply dan demand ketika harga mengalami perubahan. Kalau satu sisi pasar inelastis sempurna, maka beban pajak akan bergeser secara penuh ke sisi tersebut. Jadi istilahnya di sini full shifting, di mana satu pihak dari transaksi menanggung keseluruhan beban pajak. Ilustrasinya seperti ini. Kita perhatikan dari gambar ini bahwa kurva demand-nya itu inelastis sempurna. Berapapun tingkat harga, jumlah yang dimintanya tetap 100. Kemudian untuk kurva supply-nya relatif elastis ya. Sebelum ada pajak, equilibrium-nya tercapai di kuantitas 100 dengan harga 1,5 dolar. Ketika pemerintah mengenakan pajak ke sisi produsen sebesar 0,5 dolar untuk setiap unit yang dijual, maka produsen akan memasukkan pajak ini ke dalam biaya produksinya. Sehingga kurva supply yang juga menunjukkan biaya marginal dari perusahaan bergeser ke atas sejauh 0,5 dolar atau 50 sen ya, dari S1 menjadi S2. Nah, sekarang equilibrium setelah pajaknya itu ada di kuantitas 100, kuantitasnya tetap ya baik sebelum ataupun setelah pajak, tapi dengan harga yang lebih tinggi yaitu 2 dolar. Konsumen sekarang harus membayar barangnya dengan harga yang lebih tinggi. Tadinya 1,5 dolar jadi 2 dolar. Pajak yang dikenakan pemerintah terhadap produsen sebesar 50 sen ini sepenuhnya ditanggung oleh konsumen karena demand-nya inelastis sempurna. Nah, ini menunjukkan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, harga yang dibayarkan konsumen itu 2 dolar, kemudian yang diterima oleh produsen 1,5 dolar. Kasus tadi menunjukkan bahwa beban pajak ditanggung seluruhnya oleh konsumen karena demand-nya inelastis sempurna. Sekarang kita lihat kalau demand-nya elastis sempurna. Dengan demand yang elastis sempurna, produsen menanggung keseluruhan beban pajak. Ceritanya masih sama kayak tadi ya, pemerintah mengenakan pajak sebesar 50 sen yang secara hukum sepenuhnya dikenakan kepada produsen. Adanya pajak sebesar 50 sen ini menggeser kurva supply yang juga menunjukkan kurva marginal cost ke atas sebesar 50 sen. Jadi kurva supply-nya yang awalnya S1 sekarang jadi S2 dan equilibrium awalnya yang tadinya di Q1 sama dengan 100 dengan harga 1,5 dolar sekarang bergeser jadi di Q2 sama dengan 90 dengan harga 1,5 dolar. Nah, kita lihat bahwa harga yang dibayarkan oleh konsumen baik sebelum pajak maupun setelah pajak sama saja, harganya tetap 1,5 dolar. Berarti produsen menanggung keseluruhan beban pajak. Yang awalnya produsen menerima harga 1,5 dolar, sekarang dari harga yang diterima produsen itu 50 sennya harus dibayarkan dalam bentuk pajak, sehingga harga yang diterima oleh produsen menjadi 1 dolar. Jadi dengan demand yang elastis sempurna, produsen menanggung keseluruhan beban pajak. Nah, ini beban pajak yang ditanggung produsen ya 1,5 dolar dikurangi 1 dolar. Yang ditanggung oleh konsumen beban pajaknya 0.